Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar kalian semua? Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tematik tema 4, subtema 1 tentang makna sila dalam Pancasila dan sifat-sifat yang harus dimiliki pekerja. Sebelumnya silahkan kalian tonton video berikut ini tentang makna sila Pancasila dari 1 sampai ke 5. Selamat menonton teman-teman. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara kita. Pancasila dipakai sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila tercantum pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Simbol Pancasila terdapat pada perisai di dada Garuda Pancasila. Setiap sila pada Pancasila memiliki satu simbol. Ayo kita ingat kembali bunyi dan simbol setiap Pancasila. Sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa dengan simbol bintang. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, simbol rantai. Sila ketiga, persatuan Indonesia dengan simbol pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan simbol kepala banteng. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan simbol padi dan kapas. Makna sila pertama Pancasila. Makna sila pertama Pancasila yaitu: yang pertama, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, melaksanakan kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Saling menghormati antar umat beragama. 4. Tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Yang kelima, kerjasama dan tolong-menolong antar umat beragama. Bersikap jujur untuk pengamalan sila pertama Pancasila. Kita harus membiasakan bersikap jujur. Sikap jujur bermanfaat bagi kita. Sebaliknya, sikap tidak jujur akan merugikan kita. Manfaat bersikap jujur antara lain: selalu merasa tenang dan bahagia, disayang oleh orang tua dan guru, dipercaya oleh orang lain, dan yang pastinya akan memiliki banyak teman. Sedangkan dampak bersikap tidak jujur adalah tidak tenang karena takut ketahuan, tidak akan dibantu jika kesulitan, tidak disenangi oleh orang lain, dan juga dengan bersikap tidak jujur, kita bisa dijauhi oleh teman. Nah teman-teman, setelah menonton video tersebut, Bapak harap kalian bisa memahami makna sila pertama sampai ke 5. Nah selanjutnya adalah bagaimana cara mengaplikasikan sila pertama sampai ke 5 di dalam pekerjaan. Nah, berikut ini adalah sikap-sikap yang harus dimiliki pekerja. Jikalau teman-teman bertanya, "Bapak, saya kan belum kerja." Nah, karena kalian masih pelajar, pekerjaan kalian adalah belajar. Nah, berikut ini adalah sikap-sikap yang harus dimiliki pekerja atau dimiliki siswa sebagai pelajar. Yang pertama adalah sikap jujur. Apa sih jujur itu? Jujur adalah berkata dan berbuat dengan tulus dan apa adanya. Ini harus dimiliki seorang pekerja serta pelajar. Jikalau seorang pekerja bekerja dengan jujur, maka dia tidak akan merugikan orang lain dan akan dipercaya oleh atasannya. Begitupun dengan pelajar, jikalau dia belajar dengan jujur, contohnya ketika ujian, maka dia akan disayangi oleh gurunya dan bisa menjadi contoh bagi teman-temannya dalam mengerjakan ujian secara jujur. Sikap yang selanjutnya adalah disiplin. Disiplin adalah
kebiasaan mengikuti aturan. Nah, sebagai seorang pekerja, kita harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh perusahaan tempat dia bekerja. Begitupun dengan pelajar, dia harus mengikuti kedisiplinan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Contohnya, datang ke sekolah tepat waktu dan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Yang selanjutnya, sikapnya adalah bertanggung jawab. Nah, teman-teman, sikap bertanggung jawab ini adalah sikap yang paling sulit dikerjakan. Kenapa? Karena bertanggung jawab adalah kita tidak hanya kepada diri sendiri tetapi juga kepada orang lain. Contohnya apa? Sikap tanggung jawab yang harus dimiliki pekerja adalah dia harus menyelesaikan semua pekerjaannya tepat waktu dengan risiko yang harus dia terima. Dan sebagai pelajar, kita pun harus bertanggung jawab kepada pekerjaan kita dalam belajar. Contohnya bertanggung jawab pada diri sendiri adalah merapihkan buku kita, pelajaran kita, serta menyiapkan alat tulis kita untuk belajar. Itu adalah tanggung jawab diri kita. Nah, tanggung jawab kepada teman adalah membantu teman kita yang kesulitan dalam belajar. Sikap pekerja yang selanjutnya adalah kerja keras. Kenapa dalam bekerja kita harus bekerja keras? Agar mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, seorang pekerja jikalau bekerja di kantoran atau di perusahaan, dia harus bekerja secara kerja keras agar dia mendapatkan apresiasi dari atasannya atau bosnya serta mendapatkan bonus. Nah, sebagai seorang pelajar, kita pun harus bekerja keras dalam belajar. Tidak boleh bermalas-malasan. Kenapa, teman-teman? Agar ketika kita mendapatkan tugas atau dikasih pertanyaan oleh guru kita dengan mudah menjawabnya. Dan kita bisa memahami apa yang diajarkan oleh guru-guru kita karena kita bekerja keras atau sungguh-sungguh dalam belajar untuk mencapai cita-cita kita masing-masing. Nah, teman-teman, itu adalah sikap-sikap yang harus dimiliki oleh pekerja dan juga kita sebagai seorang pelajar. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah kalian memahami apa yang ada pada video ini, untuk tugasnya silahkan kalian buka halaman 25. Nah, kalian isi nomor 1 sampai dengan nomor 10. Contohnya, nomor 1, pertanyaannya adalah Pak Anton berdoa sebelum bekerja. Nah, untuk kotak yang ada tulisan S dan T, kalian ganti menjadi sila keberapa dan alasannya kenapa. Contohnya nomor 1 yaitu adalah Pak Anton berdoa sebelum bekerja. Itu adalah pengamalan sila keberapa? Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Alasannya kenapa? Karena sebagai muslim kita harus selalu berdoa agar semua pekerjaan dan pembelajaran kita mudah kita pahami dan kita laksanakan. Itu adalah alasannya. Selanjutnya kalian hanya melanjutkan nomor 2 sampai 10. Nah, terima kasih teman-teman. Selamat mengerjakan. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.